Kita lanjut bab ke-176. Babu istihbabil qudum ala ahlihi naharan wa karahatihi fil laili li ghairi hajatin. Bab dianjurkan seseorang itu menemui keluarganya di siang hari dan dimakruhkan menemui keluarga di malam hari tanpa ada keperluan yang jelas. Jadi kau maksudnya bapa-bapa dan ibu-ibu, dianjurkan awak pulang dari safar itu, tiba di rumah itu siang hari bukan malam hari. Apakah siangnya dimaksud di situ pagi atau tengah hari kah atau sore hari? Pokoknya jangan malam hari, kecuali ada keperluan-keperluan tertentu. Nah, pada bab ko Imam An-Nawawi mendasarkan kepada dua buah hadis. Yang pertama, an Jabirin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza atala ahadukum al-ghaibah fala yatruqanna ahlahu laylan." Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yatruqa ar-rajulu ahlahu laylan. Muttafaqun alaih. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila salah seorang di antara kamu melakukan perjalanan safar yang cukup lama, maka janganlah sekali-kali dia pulang menemui keluarganya di malam hari. Dalam riwayat lain disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menemui keluarganya sepulang dari safar itu di malam hari. Muttafaqun alaih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu laylan wa kana ya'tihim ghudwatan aw 'ashiyah. Muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menemui keluarganya sepulang dari safar itu di malam hari, tapi beliau mendatangi atau menemui mereka pulang dari safar itu ghudwatan aw 'ashiyah, di pagi hari atau sore hari. Muttafaqun alaih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kau Islam mengatur kalau bisa pulang dari safar itu tidak malam hari. Tentu kau ada hikmah. Apalagi malam harinya sifatnya mendadak saja. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ketika awak ingin pulang. Yang pertama, sebaiknya ketika kau pulang itu dia tahu keluarga. Nah, kini awak lihat di media sosial Bapak Ibu, adalah trendnya. Ya, adalah trendnya. Anak lah lama dirantau, apakah itu kerja kah atau beraja kuliah, lah lama tak pulang. Kemudian pulang tiba-tiba saja, tak magih tahu orang gak. Tiba-tiba di rumah. Atau keluarganya sedang makan di restoran. Nah, tiba-tiba muncul saja. Nah, sebagian orang itu menganggap itu rancak, magih kejutan ke keluarga. Tapi dalam Islam sebenarnya itu kurang bagus. Nah, kurang bagus. Yang pertama, kok yang ditamui, yang diagih kejutan orang penyakit jantung apa? Lagi kira.
Orang penyakit jantung kan pantangannya pantang tak kaji. Kan itu yang mesti dijaga. Apakah takajud itu sakiang sanang hati, no? Atau takajudnya sakiang sedih hati? Itu tak boleh mana? Kadang orang tu kan membuat sanang orang gaya awak. Mungkin di saat itu yo. Tapi bagi sebagian orang tertentu terlalu sanang hati malah berefek buruk tadi. Nah, dia pertama Bapak Ibu. Dan kedua, kenapa kok kita tidak dianjurkan pulang mendadak kok? Mendadak kok artinya nak bagi tahu sebelum. Kerana ketika kita pulang apalai namanya orang gaib lah lama nak bersobok jo anak, yang namanya dun sanak lah lama nak bersobok jo dun sanaknya, tentunya ingin ketika dun sanaknya, anaknya atau siapakah pulang atau datang ke tempatnya, nyo bisa mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Ya tak begitu? Ibu-ibu kalau awak sebagai tuan rumah datang tamu. Mana lebih senang hati wahai ibu-ibu? Orang kau datang bagi tahu atau tak bagi tahu? Kalau mau pribadi lah kalau ditanya ambo lebih senang, lebih suka kalau tamu itu atau orang yang kabar tamu gawak atau keluarga yang akan pulang kampung tu bagi tahu sebelumnya. Supaya apa? Supaya tak kaca-kacai awak. Nah, dulu kita pernah bahas sedikit dulu dalam pembahasan adab dalam bertamu itu. Kau rumah awak masih berserak-serak gua. Alun basapu lagi, nasi alun batanak lagi, gula dak ada, teh dak ada. Tiba-tiba datang seorang rumah awak. Cakacai dak bu? Cakacai. Walaupun kecil tamu tak usahlah repot-repot mana ibu. Itu kan bahasa basi. Kalau awak sebagai tuan rumah apa? Sagarlah awak masak orang nanti bo dak taidangan air, dak ada kuih. Atau kalau nyo jauh ada taidangan makan siangnya. Nah, maka magi surprise kejutan dalam modai koko kurang dianjurkan oleh syariat. Agih tahu. Bila agih tahunya, dia agih tahu sekira-kira bisalah orang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kita bapa dan ibu. Nah, kemudian khusus untuk suami, khusus untuk istri, untuk suami lah. Suami bersafar, kemudian nak bagi tahu ke istrinya akan pulang. Tiba-tiba saya, apalah itu malam hari lah. Ya. Tiba-tiba pulang malam hari. Lah jam berapa pulang? Lah jam 11. Biasanya orang 11 kalau lalu atau lalu. Kalau lalu, alah lalu. Kalau orang lah lalu, gua apa penampilannya besok? Mungkolah kusui, rambut kusui, angok bau loy. Tak rapi. Nah, kurang sedap, kurang bagus rasanya ketika seorang istri menyambut suaminya yang datang dari safar dalam keadaan penampilannya begitu. Jadi bagi kita ke bapa ibu suami istri, apalagi istri ketika suami pulang dari safar, persiapkan diri dengan sebaik-baik. Karena memang bahkan tentu awak ingin ketika kita menemui orang tu dalam keadaan rapi, bersih, rancak dipandang, rancak dicaliak. Sebagaimana ketika orang datang ke rumah awak, tentunya sanang pula mencilak rumah kita rapi, bersih ketika nyoba tamu ke rumah kita. Nah, jadi Bapak Ibu, bakok Nabi melarang. Melarang di siko maksudnya hukumnya bukan haram tapi makruh ya. Makruh hukumnya ketika kita pulang dari safar, pulangnya malam hari kecuali
Kalau tidak didasarkan kepada alasan yang jaleh. Alasan yang jaleh, misalnya penerbangan awak di-delay misalnya. Yang seharusnya penerbangan tadi siang hari, tiba awak di Padang agak sore hari, di rumah tiba sebelum maghrib lah tiba awak. Itu jadual. Tapi ada delay penerbangan, maka talambeklah perjalanan tadi sehingga kita talambek pulang. Pulangnya di malam hari. Itu namanya lihajati. Ada alasan yang jaleh. Atau dengan alasan-alasan yang lain. Tapi selagi masih bisa kita mengatur Bapak Ibu, tolong diatur kalau pulang tu jangan di malam hari. Kalau masih bisa diatur oleh awak. Tapi kalau tidak, minimal lagi tahulah ke orang rumah, lagi tahulah keluarga, ambo pulang mungkin malam, kano eko. Nah, nanti kok lah biar sampai nanti biarlah ditelepon nanti. Sehingga walaupun seseorang itu pulangnya di malam hari, keluarganya tetap bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangannya.